Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusukan kali ini kita berada di wilayah Ngoro Mojokerto, yang mana kami akan melihat dan melintasi sebuah jembatan yang sangat mengerikan di wilayah Jawa Timur. Jembatan ini cukup berbeda dari jembatan-jembatan yang lainnya. Jembatan ini merupakan akses mobilisasi dari desa ke desa dan digunakan sekali sama masyarakat untuk berpergian saat sekolah maupun bekerja. Sehingga jembatan ini cukuplah vital dalam efektivitas dan efisiensi waktu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tampak di bagian ujung sebelah kiri ini merupakan jalan menuju sebuah jembatan yang cukup mengerikan di wilayah Jawa Timur, namun banyak sekali manfaatnya dan fungsinya. Setelah berkendara dari jalan provinsi antara Mojokerto, Pasuruan, dan Sidoarjo, akhirnya kita sudah sampai di penghujung jembatan ini yang berada di sisi sebelah timur. Apalagi terasa mengerikan saat-saat sungai meluap karena banjir atau akibat dari hujan deras, maka jembatan ini tak bisa dilalui, namun bisa putus nyambung. Jembatan ini mengarungi atau melintasi sebuah sungai yang masyarakat sekitar menyebutnya dengan Kali Brantas, padahal pada umumnya kali ini menurut administratif disebut Kali Porong. Hal ini cukuplah lumrah dalam penyebutan lidah masyarakat, karena pada dasarnya Kali Porong ini juga bersumber dari Sungai Brantas karena mengalami percabangan di wilayah Mlirip Mojokerto. Kali Brantas bercabang menjadi dua, yaitu Kali Porong dan Kali Emas. Yang kita lihat ini adalah bagian dari Kali Porong. Umumnya penyeberangan ASDP atau aliran sungai danau laut biasanya menggunakan perahu, dan kalaupun dekat biasanya menggunakan jembatan gantung atau jembatan geladak. Namun jembatan ini dibuat mengapung dengan menggunakan drum-drum dari plastik. Kami pun bergidik saat melihat orang-orang sedang asik melintasi jembatan ini. Padahal kami pun sangat merinding bila melihat orang-orang sedang enak asik-asiknya melintasi jembatan terapung ini, padahal terasa dan terdengar glodak-glodak seperti goyangan janda. Walau dilanda kecemasan dan ketakutan, namun bagi kami jembatan ini memicu adrenalin kami, mohon maaf, untuk bisa mencoba melewati dan menaklukkan jembatan terapung ini, karena sungguh-sungguh mengerikan. Setelah keberanian kami sudah terkumpul banyak, akhirnya kami lanjutkan untuk meniti jembatan terapung ini sedikit demi sedikit
agar kami bisa merasakan sensasi goyangan-goyangan yang seperti goyangan janda. Bagi kalian-kalian penyuka tantangan adrenalin, saya rekomendasikan datanglah saat jam-jam berangkat sekolah maupun pulang sekolah, karena di saat-saat itu kalian akan bisa melihat kontal-kantul yaitu buah papaya. Walaupun kental-kentul melintasi jembatan ini, namun buah pepaya ini tidak bisa jatuh dari atas ya, masih bisa menempel, itu pun cuma ada 2 biji. Selain itu, kawasan Kali Porong atau Sungai Brantas menurut bahasa masyarakat ini terkenal dengan adanya buaya-buaya yang sering muncul. Kemunculan buaya-buaya ini biasanya mereka itu sedang berjemur di bebatuan-bebatuan di tengah sungai atau pinggir Sungai Porong, sehingga menambah rasa ketakutan di dalam benak kami, sehingga bulu kuduk bahkan bulu jembut ikut berdiri. Ditambah lagi saat kita sedang berpapasan dengan orang-orang yang mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor dengan sedikit kecepatan, maka tak heran getaran-getaran yang dilewati ini seperti goyangan-goyangan janda kembang. Nah, sekarang kita berada persis di tengah-tengah Kali Porong atau Kali Brantas ini ya, dimana bagian sini bagian terdalam dari bagian sungai ini yang biasanya muncul buaya-buaya yang mau berjemur di kawasan batuan-batuan seperti ini. Sayup-sayup terdengar gemuruh gemercik air dari sungai ini. Ternyata saat kami lihat ini banyak sekali ikan-ikan sapu-sapu ya. Jadi kawasan kali ini sudah terkontaminasi dengan adanya ikan-ikan predator, yaitu ikan sapu-sapu, sehingga ikan-ikan endemik atau ikan-ikan asli sudah hilang. Akhirnya kita sudah mau sampai di ujung bagian jembatan yang membentang di Kali Porong ini, yang kurang lebih berjarak 300 meteran dari ujung ke ujung, alias dari tanggul satu ke tanggul yang lainnya. Tampak di ujung jembatan ini ada sebuah pos penjagaan, yang mana setiap orang mau melintasi jembatan ini harus merogoh kocek atau membayar uang kisaran Rp2.000. Tarif ini umumnya juga dipakai saat kita mengendarai atau mengarungi melewati perahu atau naik perahu di kawasan Kali Brantas ya. Melihat animo masyarakat dalam mobilisasi kegiatan sehari-hari melalui jembatan ini, apakah mungkin pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki pemikiran membangun sebuah jembatan permanen yang cukup kokoh sehingga bisa dilalui masyarakat umumnya? Apakah cuma wacana, ataukah cuma angan-angan, ataukah langsung dieksekusi ya?
mengingat kawasan ini atau Kecamatan Ngoro merupakan zona-zona industri atau pabrik-pabrik besar, sehingga banyak sekali karyawan-karyawan atau buruh pabrik, bahkan anak-anak sekolah juga memanfaatkan jembatan. Namun sayangnya jembatan terapung ini cukup berbahaya dan memicu adrenalin yang cukup besar. Keamanan dan keselamatan pengendara saat melintasi jembatan ini, selain jembatan putus ataupun hanyut saat musim penghujan, ada pula faktor-faktor lain, yaitu buaya yang ada di sungai Porong ataupun hantu-hantu air alias kalap yang biasanya menenggelamkan orang. Makanya di tempat ini juga dibakar dupa-dupa atau kemenyan agar semua yang melintas selamat. Jadi kalian tak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, cukup datang ke Ngoro, Mojokerto, kalian bisa merasakan jembatan goyangan janda. Nah, untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya kepada seorang penjaga jembatan ini. Mas, mau tanya, untuk sekali lewat ini bayar berapa ini, Mas? Sekali lewat bayar 2.000, Mas. Itu emang apa ya? Ini milik pribadi atau milik desa? Milik pribadi. Milik pribadi. Ya. Jadi pribadi siapa yang punya? Atas nama Pak Sugeng, Mas. Oh, Bapak Sugeng. Katanya itu Bapak TNI ya katanya. G, Bapak TNI dulunya. Oh, apa? Purnawirawan. G, purnawirawan. Pensiunan TNI, membangun jembatan antar desa ya. G, antar desa. Untuk sekali lewat dikenai tarif 2.000. G, betul sekali. Jadi hal yang masih lumrah dan murah termasuk, Mas. Iya, masih lumrah, Mas. Dari murah sekali. Muter ke sana kan bayar bensin lebih banyak, lebih iya. baik ya. Kebanyakan sih lebih milih lewat sini, Mas. Iya. Ini kalau di tempat saya itu kalau di tempat saya itu menggunakan perahu atau getek, Mas. Oh. Dan harganya pun cukup sama 2.000. Iya. Namun kalau melihat lebih aman ini ya, Mas ya, karena pertama sungainya dangkal. Iya. Terus lebih aman, safety lah. Iya. Kalau di tempat saya kan jauh Sungai Berantas besar, Mas. Nah, ini kalau banjir gimana ini, Mas? Kalau banjir itu jembatannya diputus, Mas. Diputus menjadi 4, ya, demi keamanan bersama. Dibagi menjadi 4. Ya, karena jembatan ini kan terdiri dari 4 sambungan, Mas. Oh, 4 sambungan. Ya, misalnya airnya sudah naik tinggi ketika musim hujan, itu jembatannya otomatis langsung diputus, Mas. Terus kalau surut disambung lagi. Ya, kalau surut disambung lagi. Karena kalau air sudah naik, kalau nggak diputus itu dipakai takut lewat hanyut ya. Iya, pakai hanyut dan membahayakan orang lewat, Mas. Iya, betul. Terus kalau yang biasanya lewat sini harus putar. Harus mutar ya. Iya. Tambah semakin jauh. Iya. Ini menghubungkan dari desa mana ke desa mana ini, Mas? Dari Desa Bangkal ke Tangsari, Mas. Tangsari. Jadi yeah. 2 kabupaten ya. Yeah, Mojokerto, Bangkal itu Mojokerto. Yeah. Tangsari Mojokerto. Loh. Sama Mojokerto sama. Cuman lebih efektif lewat sini, Mas. Oh iya, daripada jalur Kerembung. Jalur alternatifnya itu. Alternatif Kerembung Ngoro. Yeah, Kerembung Ngoro, Japanan lewat sini. Ini sudah ada sejak tahun berapa ini? Berdiri sejak tahun 2019, Mas. Tuh berarti masih baru ya, sekitar 4 tahunan. Namun memberikan efek positif dan dampak positif bagi masyarakat, dalam hal mobilisasi ya, keperluan sehari-hari. Nah, ini Masnya siapa ini namanya?
Mas Rian. Mas Rian, penjaga jembatan ya. Iya, penjaga jembatan. Nah, terima kasih Mas. Oke, sama-sama, Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Pak, Ya, padus napa Pak? padus cacing Buat apa Pak? buat mancing. Oh, di area ini ya Pak ya, jembatan ini ya Pak ya. Iya, Rani. Banyak Pak. Ya, lumayan banyak. Eh, mau tanya Pak, Bapak warga sini Pak? Iya, warga sini. Apakah jembatan ini sangat membantu sekali sama masyarakat ini? Wow, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Untuk biasanya digunakan aktivitas apa saja Pak? Ke industri. Kerja ya Pak ya? Ya, kerja ke pabrik, industri kan Terus, deket ya. sini. Sekolah juga ya Pak ya? Nah, anak sekolah ke Ngoro itu lewat sini. Kalau lewat sana kejauhan. Kejauhan, Ya, mutar ya Pak ya? ntar. Apakah pihak pemerintah tidak ada wacana atau bantuan untuk membangun jembatan yang lebih bagus? Kayaknya sih nggak ada, udah lama kan gini. Berarti nggak ada campur tangan pemerintah ya Pak ya? Nggak ada ya. Harapan nih jenengan gimana Pak? Nah, harapan saya ya kalau dibangun sama pemerintah ya sangat senang sekali warga sini. Oh iya Pak. Iya, sangat senang pol. Ini kiri kanan masih wilayah Mojokerto ya Pak ya? Masih Mojokerto ya. Nah, ini buat apa calon bupati atau gubernur bupati ya, Bupati Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini unek-unek dari Bapak warga lokal Ya. tentang berharap adanya jembatan yang lebih layak ya Pak ya. Iya. Lebih layak yang bisa apa ya, melancarkan mobilisasi kegiatan masyarakat sehari-hari. Biar nggak membahayakan. Iya, apalagi saat banjir katanya jembatan ini putus nyambung ya Pak ya. Ya, kalau airnya besar ya sudah tutup kan bahaya nantinya kalau takutnya itu hanyut. Nah, nanti kalau ada korban Oh iya. tuh Ini masuk sungai apa ini Pak namanya? wilayah Mojokerto, desa Sengon, Tangsari, sama desa Bangkal. Apa maksudnya sungai apa ini Pak? Masyarakat Sungai Berantas. Oh, Sungai Berantas. Kok ada yang mengatakan Sungai Porong Ya, Sungai Berantas, Porong. atau Sungai Kali Anyar? Kan ini Berantasnya. Ya. Mecah menjadi dua ya, satu Ya. Porong, satu Kalimas. Nah, terima kasih Pak. Oke. Nah, Sama. ini termasuk Sungai Porong, yaitu pecahan dari sungai atau percabangan dari Sungai Berantas yang terbelah menjadi dua, yang satu Kalimas, yang satu Kali Porong. Nah, ini posisi surut atau ketiga. Nah, namun airnya masih ada. Nah, baru kali ini kami menginjakkan kaki di sini melihat langsung jembatan terapung. Nah,